kasih saudara di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita ambil satu kita sejenak. Apapun yang terjadi Bapa, Tuhan Yesus, kami Tuhan untuk mendatangi tahta-Mu yang Maha Kudus Bapa, sehingga ketika malam hari ini, ketika Roh Kudus dicurahkan kami Tuhan, Bagaikan tanah kering yang merindukan selalu, ku rindu selalu. Aku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadir-Mu di Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah Bahkan Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita semua, sehingga selama sepekan ini, selama 10 hari kita akan berdoa bersama-sama, baik yang ada di base camp, yang mengikuti live streaming ini, ataupun yang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita sama-sama mau berdoa supaya kuasa Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Malam hari ini kita akan belajar firman Allah dengan tema karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang dunia, hari-hari yang kita dihadapi sekarang ini dan kedepannya tidaklah semakin mudah, tetapi malah semakin tidak menentu. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Di Indonesia ini sekarang kita menghadapi masalah yaitu corona yang sampai saat ini belum selesai. Belum lagi ditambah dengan pemulihan ekonomi yang belum juga stabil, baru masih dalam proses pemulihan ekonomi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti berproduksi, sehingga mau nggak mau harus
mem-PHK atau merumahkan karyawan-karyawannya. Ini akan menambah beban lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Sehingga mereka membuat takut atau khawatir untuk bisa melanjutkan kehidupan ini. Bahkan tingkat pengangguran dan kemiskinan itu semakin besar dengan keadaan seperti ini. Tetapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita juga akan mengalami ketakutan seperti orang-orang yang ada di luar sana? Tuhan selalu mengingatkan melalui hamba-hambanya bahwa supaya kita ini jangan takut. Sebab Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini akan memberikan kekuatan bagi kita, akan memberikan kemampuan untuk dapat mengatasi semua ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, mereka akan semakin stres dengan menghadapi keadaan seperti ini yang tidak menentu. Mereka akan depresi, sehingga tidak heran kalau di mana-mana terjadi tindak kriminal. Ada pembunuhan, ada yang bunuh diri karena depresi menghadapi ke depan bagaimana, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, masa depan yang suram. Itu bagi mereka yang di luar Tuhan. Tetapi kita bersyukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, Tuhan mengatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir untuk masa depan, untuk hari depan, untuk hari-hari berikutnya. Karena Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan itu. Baik itu untuk masalah makan, untuk masalah yang lain sebagainya, untuk kebutuhan hidup, Tuhan sudah siapkan. Tinggal bagaimana kita caranya untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Malam hari ini kita akan belajar dua hal karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Roh Kudus menemani kita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu selalu menemani kita di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Firman Allah berkata demikian. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan bagi kita, bahwa kita ini tidak ditinggalkan seorang diri, tetapi Tuhan menjanjikan saat Tuhan naik ke surga itu akan memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus itu, yang akan menemani kita di dalam hidup kita sehari-hari. Satu hal yang seringkali dirasakan oleh manusia saat mengalami kesulitan, saat mengalami masalah, persoalan dan pergumulan adalah sering merasakan bahwa dia ini seorang diri atau menghadapi ini sendirian. Mereka tidak ada, seolah-olah mereka itu mengalami tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita, dengan permasalahan kita.
dengan problem yang kita alami ini, dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami ini. Bahkan kadang-kadang mereka itu berpikir Tuhan pun meninggalkan. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita ini sedang mengalami seperti itu, kita mungkin saat ini mengalami permasalahan, kita mengalami persoalan yang berat. Percayalah, kita harus sadar bahwa kita ini tidak sendiri. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu senantiasa menemani dalam menjalani hidup kita ini, dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan di saat-saat yang sulit pun Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan berjanji bahwa kita tidak pernah ditinggalkan yatim piatu, tetapi Tuhan akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itu akan ada di dalam hidup kita ini kalau kita mau mengundang Dia, kita mau bersama-sama dengan Dia. Sebab Roh Kudus telah diberikan bagi kita. Itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut saat mengalami permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi semua di Indonesia, baik yang mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, saat ini sama-sama mengalami permasalahan yang sama tentang corona itu. Tetapi bagaimana kita bisa mensikapi, bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya, bagaimana kita bisa mengatasi semuanya ini. Karena Roh Kudus ada, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut seperti mereka. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, baik tentang makanan, tentang minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tuhan katakan bahwa burung pipit di udara itu mereka tidak menanam, tetapi mereka tidak menabur, tetapi mereka menuai. Itu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Apalagi kita ini melebihi dari burung pipit itu. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini, kita tidak perlu khawatir. Jadi serahkan segala sesuatunya, serahkan. Panggil Roh Kudus, undang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, supaya selalu menemani kita, supaya selalu menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu yang ada pada kita semua. Yang pertama itu adalah Roh Kudus menemani kita dalam segala kehidupan kita. Menemani, menjadi teman. Bisa kita ajak bicara, ajak curhat, kita bicara dengan Roh Kudus permasalahan-permasalahan kita. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Saat kita tidak bisa berdoa, saat kita tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Tuhan, kita hanya mengeluarkan air mata kita, tapi Roh Kudus itu tahu apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan, sehingga Roh Kudus itu mendoakan kita kepada Bapa, dan Tuhan mau mendengarkan itu. Karena Roh Kudus sebagai teman yang sejati bagi kita semua. Yang kedua adalah Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Ini Roh Kudus, kalau tadi yang pertama menjadi teman, menemani kita dalam kehidupan. Yang kedua adalah Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 masih di dalam ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu, akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus untuk mengajarkan kita dalam segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Tuhan. Roh Kudus sebagai pribadi yang senantiasa mendampingi dan menemani kita. Roh Kudus bukanlah sahabat yang sunyi, bukanlah sahabat yang diam saja,
yang hanya sekedar mendampingi tanpa berbuat apa-apa, itu bukan. Roh Kudus itu selalu menolong, tetapi Roh Kudus itu memberikan penghiburan yang membuat kita ini merasa aman dan tentram. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita ini rasa tentram, rasa aman. Kalau mungkin orang yang kaya raya, mereka mempunyai seorang pengamanan, satpam atau petugas keamanan yang lain, supaya apa? Tujuannya apa? Orang yang kaya itu supaya tentram hidupnya, merasa nyaman, tidak bisa diganggu orang. Begitu juga dengan kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, Dia itu memberikan kepada kita itu rasa aman, rasa tentram di dalam hati kita, tidak kemerungsung, itu dalam bahasa Jawanya. Dan Roh Kudus itu mengajar kita, mengajar tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Roh Kudus itu mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus itu yang sangat baik itu, dengan kuasanya Tuhan. Dan Tuhan itu mengingatkan, Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kita perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Roh Kudus membisiki, itu jangan. Kalau tidak benar, di dalam hati itu pasti ada bisikan kalau Roh Kudus itu. Cuma bagaimana kita mendengarkan atau tidak, itu. Kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, ini kok perkataan Roh Kudus, berarti saya tidak boleh melakukan ini, saya harus melakukan yang seperti ini. Mengingatkan, apalagi mengingatkan akan firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, ajaran untuk kebaikan, keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tetapi biar kita mau memberikan pengajaran keselamatan itu kepada orang lain yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Hikmat Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi melalui kehidupan kita sehari demi sehari. Sikap hidup yang baik, yang suka menolong, suka memberi senyum kepada orang lain. Ini sudah mencerminkan bahwa Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu tidak tinggal diam di dalam hidup kita sehari-hari itu, ya mungkin saat kita ketemu dengan orang ada permasalahan ya cuek ya, atau bahasa Jawanya itu merengut seperti itu. Tapi kalau Roh Kudus ada itu, kita akan tetap sukacita, kita akan merasakan senang di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita, ya pasti akan enjoy, senang, sukacita. Itu. Untuk itu mari, kalau kita ingin mengalami penghiburan, nasihat, serta bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita, marilah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan itu. Kita bangun hubungan kita dengan Allah itu. Izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan berbicara dan memberikan tuntunan di dalam hidup kita. Karena sangat penting Roh Kudus bagi kita. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita, pasti kita akan sering mengalami ketakutan, kita akan mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, dan mengalami hal-hal yang menakutkan bagi kita. Namun Roh Kudus sebagai Roh penghibur yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan bagi kita semua untuk dapat menjalani hidup ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab Allah Roh Kudus itu yang selalu menjadi teman bagi kita. Roh Kudus itu yang memberikan penghiburan, memberikan nasihat bagi kita, dan membimbing kita kepada kebenaran firman Tuhan, membimbing kita kepada jalan kebenarannya Allah. Sehingga kita mari sama-sama malam hari ini mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, amin.
pengharapanmu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Roh Kudus, urapi, penuhilah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau menemaniku, Engkau membimbing kami, Engkau mengajar kami. Kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih atas lawatanmu, terima kasih atas kuasa-Mu. Engkau Roh penghibur, Roh penolong bagi kami, Engkau penuntun hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya,
kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama mengikuti live streaming Pekan Pentakosta di hari yang ketiga ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu sebab kekuatan yang Allah berikan bagi kami untuk kami tetap ada di dalam Engkau, dan kami percaya yaitu kuasa Roh Kudus yang menemani dalam setiap hidup kami Tuhan, yang membuat kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau ada, dan kami tahu bahwa hidup ini adalah bait Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus akan tinggal diam dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau yang telah menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong itu bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah sendirian, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami tentang firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami tentang kehidupan kami supaya kami berbuat baik, supaya kami mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang memberikan rasa aman bagi kami Tuhan, Engkau yang memberikan rasa tentram bagi kami Tuhan, kalau Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami Bapa, sebab tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan, sebab tubuh kami ini adalah milik Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa atas kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang malam hari ini Tuhan mengikuti live streaming ini Tuhan, yang mendengar firman-Mu Tuhan, yang bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus itu Tuhan turun dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Bapa, sebab Engkau Allah yang termulia dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami mampu Tuhan untuk menapaki hari-hari ini Tuhan, bahkan hari-hari yang akan datang. Kami percaya masa depan kami Tuhan telah persiapkan, Tuhan telah tanggung. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, sebab Yesus yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami terus berdoa untuk hari-hari yang akan datang, Pekan Pentakosta yang akan datang Tuhan. Mari Engkau akan terus tetap bekerja Tuhan. Engkau berkarya melalui hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya boleh bersama-sama Tuhan menikmati Roh Kudus ada bersama-sama dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan tercinta Indonesia ini Tuhan, yang sampai saat ini masih menghadapi permasalahan Corona yang belum kunjung berhenti Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus yang berkuasa itu mampu untuk menghambat pertumbuhan Corona ada di Indonesia ini Tuhan. Dan Kau akan pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, sehingga kepercayaan demi kepercayaan masyarakat kepada bangsa dan negara ini Tuhan semakin kuat Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka boleh diberkati di bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden, aparat yang ada Tuhan, baik TNI, Polri, maupun para pembantu Presiden, para menteri, semua yang ada Tuhan dalam kabinet ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga para kepala daerah, di mana mereka memimpin wilayah mereka masing-masing Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya dalam mengemban tugas ini sungguh-sungguh mengabdi kepada masyarakat, sehingga umat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan boleh bebas beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk lingkungan kami, base camp ini berada Tuhan, memberkati tetangga kami kanan kiri ini Tuhan, supaya mereka tetap terus solid dengan kami, supaya kami saling bergandeng tangan Tuhan untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Berkati mereka,
apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, supaya melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Mereka memperoleh berkat yang daripada Allah sendiri. Kami serahkan juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Abah Daniel, yang Tuhan percayakan untuk memimpin, menggembalakan jemaat-Mu di Aletheia Tirta Kencana ini, baik yang ada di Perba maupun yang ada di Parangtritis. Berkati mereka Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segenap pelayanannya Tuhan, dalam rumah tangganya Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Allah. Pelayanan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, biarlah semua yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati dengan secara luar biasa Tuhan, keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya, semua mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu Aletheia Tirta Kencana Tuhan, supaya tetap setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah pekan Pentakosta malam hari ini Tuhan. Kami hanya minta berkat-Mu Tuhan, minta pimpinan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kalau kami nanti meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, kami terima firman-Mu, dan kami serahkan pujian penyembahan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus